Halo, selamat malam, Adik. Selamat malam, Kak. Oke, izinkan Kakak untuk memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama Kakak Nikada Ita Tristiani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, pada kesempatan kali ini, Kakak sedang melakukan penelitian terkait penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran speaking pada tingkat SMA. Jadi, sebelumnya apakah adik berkenan untuk kakak wawancarai terkait penelitian kakak ini? Berkenan. Baik. Alangkah lebih baiknya apabila adik berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mantri Matana, biasa dipanggil Tri, dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Nusa Penida, kelas 12. Oke. Jadi, kakak bisa panggil adik Tri ya. Dan di SMA, apakah adik masih mendapatkan mata pelajaran bahasa Inggris? Untuk saat ini masih, Kak. Oke. Lalu menurut adik, apakah bahasa Inggris adalah pelajaran yang susah? Menurut pandangan saya pribadi, Kak, pelajaran bahasa Inggris cukup susah. Oke. Lalu dalam satu minggu, pertemuan untuk pelajaran bahasa Inggris berapa kali dan eh, dalam satu pertemuan itu berapa lama ya, Dik? Kalau di sekolah saya, khususnya saya kan jurusan MIPA. Dalam satu minggu bisa sampai 2 kali pertemuan, dan lama pertemuan mata pelajaran bahasa Inggris tersebut dalam 1 kali pertemuan adalah eh, 90 menit, jadi 2 kali 45 menit. Oke. Jadi cukup ya. Jadi lalu Ya, menurut Ade, apakah cukup belajar bahasa Inggris dengan waktu segitu? kalau menurut saya sih cukup-cukup aja, Kak. Oke. Eh, dalam belajar bahasa Inggris, apakah adik menemukan sebuah kesulitan? Lalu kesulitan apa sih yang adik alami dalam belajar bahasa Inggris ini sendiri? Eh, jadi kesulitan yang saya alami ketika saya belajar bahasa Inggris yaitu keterampilan berbicara saya, karena kurangnya kesempatan dan tidak ada partner berbicara. Juga tidak percaya diri waktu praktek gitu. Dan kadang saya susah memahami arti kata dalam bahasa Inggris, Kak. Kadang kalau kata-katanya tidak familiar saya bingung. Lalu kalau guru saya ngomong terlalu cepat pakai bahasa Inggris, itu membuat saya semakin kebingungan. Eh, dan kalau jika saya ditanya oleh guru saya menggunakan bahasa Inggris, saya bingung untuk meresponnya walaupun saya mengerti maksud dari guru saya tersebut. Saya sangat Oh, kesulitan dalam berbicara, mungkin karena guru saya juga cara mengajarnya monoton dan kurang praktik seperti itu. ya ya. Jadi adik mengalami kesulitan dalam speaking dan juga listening ya. Ya, Lalu apa saja media pembelajaran bahasa Inggris yang pernah digunakan oleh guru adik di sekolah? jadi kalau di sekolah saya, para gurunya cukup kreatif sih. Dulu saya pernah ketika pembelajaran, eee, guru saya menggunakan media pembelajaran seperti Google Classroom, Psikologi, Quizizz, YouTube, sampai juga pernah menggunakan aplikasi Instagram ketika saya kelas 11. Wow, cukup kreatif ya guru di sekolahmu. Dan saya pribadi tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris menggunakan Instagram. Lalu apa sih yang adik ketahui tentang Instagram itu sendiri? Kalau boleh tahu?
Ya, jadi yang saya ketahui tentang aplikasi Instagram itu sendiri adalah sebuah aplikasi atau media sosial yang, sangat populer di kalangan, remaja, di mana Instagram memiliki banyak fitur menarik seperti, fitur Reels, Instastory, dan post foto serta filter-filter yang menarik. Jadi melalui IG, kita dapat membagikan momen seperti foto bersama keluarga, teman, video, vlog, dan lain-lain. Dan di aplikasi ini kita dapat membagikan foto dan video tentang cerita hidup kita dan juga bisa, menambah wawasan kita, Kak. Oke. Lalu apabila, nantinya guru adik di kelas 12 juga menerapkan Instagram sebagai media pembelajaran, bagaimana kesiapan adik sebagai siswa untuk menggunakan Instagram sebagai media pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam, keterampilan berbicara? Kalau untuk saya pribadi, saya sudah cukup siap, karena seperti pengalaman saya ketika kelas 11, juga menggunakan Instagram untuk belajar bahasa Inggris, di mana sangat membantu saya, mengembangkan skill menulis saya dan juga berbicara saya. Jadi, saya sangat siap untuk belajar menggunakan Instagram sebagai media pembelajaran, karena ini menurut saya sangat memotivasi saya untuk belajar dan, eee, ini sangat membantu saya dalam berbahasa Inggris, khususnya dalam melatih keterampilan berbicara saya. Oke, jadi cukup membantu ya Instagram ini. Lalu bagaimana perasaan adik ketika belajar menggunakan, Instagram? Perasaan saya ketika belajar menggunakan Instagram adalah sangat seru karena guru kami memberikan konten bahasa Inggris melalui video reels dan guru, memberikan kami tugas membuat video reels, sesuai topik yang di mana kami dapat menggunakan filter-filter Instagram yang, keren gitu. Ya, oke, eee, dan apa ada perubahan yang adik rasakan antara, sebelum dan setelah penerapan dari penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran, bahasa Inggris ini? Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi belajar menggunakan Instagram, saya, merasa terdapat beberapa, apa namanya, peningkatan dalam keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris dan juga dalam menulis. Oke, jadi terdapat peningkatan ya. Lalu, bagaimana sih perspektif adik tentang pembelajaran bahasa Inggris menggunakan Instagram ini? Mungkin adik bisa sharing kepada Kakak? Baik, kalau menurut perspektif saya tentang pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan Instagram, adalah sebuah inovasi pembelajaran bahasa Inggris yang menarik dan lebih efektif seperti itu untuk meningkatkan keterampilan berbicara saya dan, menambah kepercayaan diri saya dalam berbicara. Selain itu, dalam membantu menambah pengetahuan tanpa, merasakan kebosanan. Oke. Lalu, eee, menurut adik lebih efektif mana sih belajar menggunakan media pembelajaran Instagram atau pembelajaran biasa pada normalnya, Dik? Nah, jadi menurut saya sendiri sebagai generasi muda, lebih efektif belajar menggunakan media Instagram karena, apa namanya, kita menjadi lebih fleksibel untuk berlatih meningkatkan skill berbicara kita, namun juga, tetap menggunakan buku sebagai, acuan pembelajaran. Oke, lalu, seingat adik, apakah guru adik sering menggunakan Instagram sebagai media pembelajaran bahasa Inggris di sekolah? Kalau guru bahasa Inggris saya cukup sering, Kak, menggunakan Instagram sebagai media pembantu pemberian tugas.
Oke, jadi cukup sering ya. Lalu karena sudah cukup sering, lalu, keterampilan berbicara adik apakah mengalami peningkatan secara signifikan setelah menggunakan pembelajaran bahasa Inggris berbasis, Instagram tersebut, Dek? Kalau dari yang saya rasakan sih lumayan, banget peningkatan yang saya alami dari, berbicaranya masih banyak yang terbata-bata dan masih sekarang sudah lancar dalam berbicara bahasa Inggris. Oke, berarti bagus ya penggunaan Instagram sebagai, pembantu untuk meningkatkan skill speaking adik. Lalu bagaimana sih cara guru adik menerapkan Instagram sebagai media pembelajaran bahasa Inggrisnya? Mungkin adik bisa menceritakan kepada Kakak agar Kakak lebih tahu. Guru saya, apa namanya, menggunakan Instagram untuk memposting beberapa materi dan juga kadang memberikan kami tugas proyek membuat video dan caption yang menarik dengan, bahasa Inggris. Oke, wow, bagus ya. Lalu menurut adik, apakah guru adik telah tepat memilih Instagram sebagai media pembelajaran bahasa Inggris masa kini? Kalau menurut saya mungkin sudah tepat. Oke. Lalu, topik apa sih yang, pernah diajarkan oleh guru bahasa Inggris adik menggunakan Instagram ini? Kalau untuk topik yang pernah digunakan untuk menggunakan, Instagram seperti misalnya short story, Mhm. kemudian introduction, dan lain-lain mungkin yang saya kurang ingat. Oke, nggak apa-apa. So, and then, apa fitur Instagram yang pernah digunakan oleh guru adik untuk mengajarkan keterampilan berbicara bahasa Inggris di sekolah? Kalau untuk, mengajarkan keterampilan berbicara mungkin yang sedang tren sekarang seperti video reels, Kak. Oke, video real ya. Dan menurut adik sendiri, apakah adik sangat suka belajar bahasa Inggris menggunakan Instagram ini? Untuk saya pribadi, saya, sangat suka. Oke, jadi adik sangat suka dan kesimpulannya Instagram sangat membantu adik dalam melatih, skill speaking adik dalam bahasa Inggris, benar? Betul, Kak, seperti itu. Oke, terima kasih ya Adik Tri sudah bersedia untuk Kakak wawancarai pada malam ini. Semoga hari-hari Adik Tri, berjalan dengan baik. Selamat malam. Sama selamat malam, Kak.